Saudara, setelah melalui perjuangan bersama menghadapi pandemi, pemerintah memutuskan Indonesia mulai memasuki masa endemi COVID-19. Tapi masyarakat tetap diimbau berperilaku hidup sehat dan juga bersih. 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Tiga tahun lalu, tak pernah terpikir kita akan melalui badai pandemi COVID-19 ini. Sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, berita duka terus mendera. 31 Maret 2020, pembatasan sosial berskala besar PSBB pertama kali diterapkan. Bekerja dan sekolah, semua dilakukan dari rumah. Saat itu masker bahkan menjadi barang mahal yang tetap dicari demi melindungi diri. Kesiapan stok oksigen hingga ranjang rumah sakit menjadi faktor penentu harapan hidup bagi mereka yang terjangkit. Kamar-kamar isolasi penuh, hingga pemerintah mengizinkan isolasi di rumah bagi pasien tanpa komorbid demi menekan penularan. Harapan baru muncul ketika Indonesia akhirnya menggelar vaksinasi COVID-19 perdana pada 13 Januari 2021, seiring dengan meningkatnya ketersediaan vaksin di dunia. Namun, hanya berselang beberapa bulan, Indonesia kembali dihantam gelombang COVID-19 baru yang lebih mematikan, yakni varian Delta. Angka kematian tertinggi bahkan mencapai hampir 2.100 orang per hari. Itu yang tercatat di atas kertas. Larangan mudik hingga kegiatan masyarakat semakin diperketat. Kegiatan ekonomi porak-poranda. Sejak saat itu, vaksinasi COVID-19 terus digalakkan hingga berdampak pada kasus baru yang terus menurun. Vaksinasi booster alias dosis penguat juga sempat menjadi syarat perjalanan. Kini Indonesia memasuki masa pandemi. 21 Juni 2023, Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia dengan total kasus konfirmasi 6,8 juta dan 161.853 orang diantaranya meninggal dunia. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan angka-angka epidemiologi sesuai rujukan Badan Kesehatan Dunia WHO dan tingkat kepemilikan antibodi di masyarakat yang sudah mencapai 99%. Menurut WHO, terdapat 3 kriteria dalam penentuan Public Health Emergency and International Concern, yaitu kejadian tidak biasa atau luar biasa, berisiko terhadap kesehatan internasional, serta membutuhkan koordinasi lintas negara. Merujuk hal tersebut dengan melihat kondisi faktual saat ini, maka dapat dikatakan COVID-19 sudah tidak lagi termasuk sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional di Indonesia. Artinya, Indonesia sudah memasuki masa endemi. Ikatan Dokter Indonesia juga menyetujui keputusan pemerintah untuk memasuki masa endemi. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk mendapatkan vaksinasi dosis booster, menggunakan masker jika sakit, dan tetap berperilaku hidup sehat. PBID menyatakan setuju dengan pemerintah terkait keputusan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia, dan bahkan Pak Presiden mengatakan kita masuk ke fase endemi. Endemi itu bukan berarti penyakitnya tidak ada atau lenyap atau musnah. Endemi itu artinya penyakitnya tetap ada tetapi terkendali. Meski demikian, epidemiolog menilai diksi pemerintah soal pencabutan status pandemi COVID-19 adalah salah kaprah karena WHO belum resmi mencabut status pandemi dunia meski sudah mencabut status kedaruratan kesehatan globalnya. WHO saja dalam laporan terakhirnya masih menyatakan pandemi COVID-19 itu. Jadi itu adalah level yang pada tingkat global gitu. Jadi kalaupun Indonesia ya nyatakan saja bebas kedaruratan kesehatan atau cabut 2 Kepres ya di tahun 2020, 11 dan 12 maupun bencana non alamnya. Karena kalau bicara pandemi itu level global gitu. Jadi hanya WHO yang
kalaupun mau mencabut itu ya, walaupun dasarnya sendiri di International Health Regulation masih belum cukup kuat ya. Tapi Lantas, apa yang berubah dari status endemi ini? Yang jelas, kini pemerintah tak lagi bertanggung jawab atas pencegahan, perlindungan, dan penyembuhan COVID-19. Mulai saat ini, semuanya jadi tanggung jawab individu, siap-siap bayar sendiri untuk berobat jika terjangkit COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Meski sudah berubah status COVID-19 menjadi endemi, Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan peluang status naik lagi menjadi pandemi tetap bisa terjadi. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 ID berharap kelompok rentan dan individu yang sakit tetap diminta mengenakan masker saat beraktivitas. ID menegaskan perubahan status COVID-19 menjadi endemi bukan berarti penyakitnya sudah hilang. Selain anjuran pemakaian masker, ID meminta pemerintah tetap memberikan vaksinasi gratis booster kedua atau dosis keempat. Memang ini situasi endemis, tapi bukan berarti penyakitnya nggak ada, penyakitnya tetap ada dan risiko penularannya juga ada. Oleh sebab itu kan tetap dihimbau kepada masyarakat yang berisiko tinggi seperti yang lansia dengan atau orang-orang dengan komorbid atau ada penyakit imunitas, itu tetap menjaga dirinya kalau berada di keramaian pakai masker supaya nggak tertular karena mereka risiko tinggi. Demikian juga orang-orang yang bergejala pakai masker juga supaya jangan menularkan. Ini adalah salah satu perilaku yang mencegah terjadinya sirkulasi kuman virus yang terus-menerus, karena sirkulasi dan transmisi yang terus-menerus akan memicu terjadinya mutasi, dan mutasi memicu terjadinya strain atau strain baru atau varian baru. Pemerintah atau merekomendasikan kepada pemerintah walaupun situasinya endemis tetap akses penyediaan vaksin ini diberikan gratis kepada kelompok risiko tinggi yang tidak mampu membeli. Jadi kalau bisa vaksin ini masuk ke skema BPJS untuk orang-orang kelompok PIB itu akan bagus sekali. Jadi kita tetap memberikan perlindungan kepada orang